Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ayu, NIM 2121063. Di sini akan membahas materi akidah akhlak tentang dosa besar, yaitu dosa besar meninggalkan sholat dan dosa besar memakan hartanya anak yatim. Pertama, sholat itu merupakan rukun Islam, termasuk dalam rukun Islam. Kemudian menjadi pembeda bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kufur. Kemudian sholat ini menjadi kewajiban ketika Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj, sekaligus menjadi wasiat terakhir dari Nabi. Nah, kemudian sholat ini juga menjadi doa bagi Nabi Ibrahim agar dia dan keturunannya menjadi orang-orang yang rajin melaksanakan sholat. Kemudian sholat ini juga menjadi amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah di akhirat kelak, juga menjadi penghapus dosa dan menjadi petunjuk di dunia maupun menjadi cahaya di akhirat nanti. Ada orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, maka untuk hal seperti ini para ulama semuanya sepakat bahwa orang yang demikian dihukumi sebagai orang yang kafir. Kemudian ada juga orang yang enggan melaksanakan sholat karena rasa malas, maka untuk kasus seperti ini ada ulama yang mengatakan bahwa dia tergolong ke dalam orang yang kafir. Kemudian sebagian lagi mengatakan bahwa ia termasuk ke dalam hanya sampai ke tahap fasik, tidak sampai ke tahap yang kafir. Pertama, Allah sudah sediakan khusus bagi orang muslim neraka sakor, yaitu neraka yang khusus bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat, orang-orang yang tidak mau menyantuni anak yatim, kemudian orang-orang yang membicarakan hal-hal yang sifatnya batil. Kemudian orang-orang yang enggan melaksanakan sholat ini juga diberikan ancaman bahwa pada di akhirat kelak dia akan disatukan dengan pemimpin-pemimpin, dengan orang-orang yang pemuka-pemuka lainnya seperti Qarun, seperti Fir'aun, kemudian Haman dan pemuka-pemuka lainnya. Kemudian juga ditemukan dalam hadis lain bahwa orang-orang yang enggan melaksanakan sholat ini pada di akhirat kelak dia kepalanya akan dipatahkan menggunakan batu. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 34 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati hartanya anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai ia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Nah, ketika seorang anak yatim yang masih di bawah umur, yang masih terbilang sangat kecil, yang belum mampu mengelola hartanya dengan cara yang baik, maka seluruh harta yang menjadi haknya itu dikelola oleh orang-orang yang paling dekat dengannya sampai ia dewasa nanti. Hartanya itu digunakan untuk hal-hal yang menjadi keperluan bagi dirinya sendiri, apakah itu untuk keperluannya sehari-hari seperti pendidikannya, seperti pakaiannya, atau hal-hal yang menjadi kebutuhan bagi dirinya. Kemudian ketika ia sudah dewasa, ketika dia sudah mampu untuk mengelola hartanya sendiri, maka harta itu dikembalikan kepada si anak yatim tadi. Pertama, dihukumi sebagai dosa yang sangat berat, bahkan saking beratnya disetarakan dengan dosa pembunuhan, dosa syirik, dosa riba, dan lain sebagainya. Kemudian pada hari pembalasan nanti sudah Allah sediakan api neraka yang khusus bagi orang yang memakan harta anak yatim ini, bahkan sudah diibaratkan seperti menelan api di perutnya.